Jika ibu mau sedikit saja berusaha meniru sikap sederhana pelakor ini, insya Allah hati suami lama-lama juga bisa luluh terhadap sikap ibu. Untuk membuat suami ibu terjatuh makin dalam di pelukan pelakor, tentu dia menggunakan beragam trik. Memang benar dia merawat penampilannya sedemikian rupa untuk menggait suami ibu. Tapi untuk membuat pria bertahan, penampilan cantik saja tidak cukup. Pelakor sangat tahu hal ini, sehingga dia terus memperbaiki caranya memperlakukan suami ibu agar makin dalam cinta dan gairahnya sehingga betah dalam pelukan pelakor dan malas kembali pada ibu. 5 hal ini sebenarnya sikap yang sangat sederhana. Jika ibu mau sedikit saja berusaha meniru sikap sederhana pelakor ini, insya Allah hati suami lama-lama juga bisa luluh terhadap sikap ibu. Apa yang saya bagikan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya menangani ratusan masalah rumah tangga klien. Jadi sangat relate jika nantinya ibu terapkan dalam kesehariannya. Oh iya, silahkan catat dulu nomor konsultasi saya ya, di 08111 264401. Siapa tahu suatu saat nanti ibu ataupun kerabatnya butuh untuk mencari solusi dari masalah rumah tangga yang dihadapi. Ibu bisa menghubungi saya melalui chat WhatsApp maupun telepon pada jam kerja layanan saya, yakni Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 4 sore. Oke, kita langsung saja pada sikap sederhana yang pertama, yakni pelakor selalu berkata rindu dan ingin bertemu. Bisa saja suami ibu berkunjung ke tempat pelakor pada sore hari, kemudian malamnya harus segera pulang karena ibu dan anak-anak menunggu. Saat sampai rumah, pelakor biasanya mengirim pesan penuh emotikon haru dan berkata, "Kok aku udah kangen lagi ya sama kamu? Kamu mainnya kurang lama." Sikap ini bisa ibu coba saat malam hari setelah ibu dan suami main, paginya sewaktu suami berangkat kerja, langsung kirim pesan ke suami. "Tadi malam kamu hebat, makasih ya. Sudah lama aku merindukan saat-saat seperti ini sama kamu." Intinya buat suami terkesan dengan pelayanan ibu, lalu selang waktu segera kirim pesan cinta ke suami agar dia terngiang-ngiang dengan sosok ibu. Sikap sederhana kedua adalah berbicara dengan nada manis, manja, dan centil. Suami ibu selalu lebih menyukai wanita yang menunjukkan feminitasnya. Maka, tunjukkan sisi feminin yang full di depan suami. Salah satu caranya ibu berbicara, pakai nada yang lebih manis, manja, dan centil. Jika tidak terbiasa, coba belajar pelan-pelan dari artis-artis drama Korea. Sikap sederhana ketiga adalah bergantung dan sering minta tolong. Ibu mungkin berpikir tidak ingin merepotkan suami. Ini membuat ibu mengerjakan semua hal sendiri. Padahal pelakor melakukan hal yang sebaliknya. Dia sering meminta tolong pada suami ibu meski untuk hal sepele. Sehingga hal ini membuat suami ibu keberadaannya dibutuhkan. Sikap sederhana keempat adalah selalu mendengarkan saat diajak bicara dengan gaya penuh mesra. Misalnya, sepulang kerja suami main ke rumah pelakor dan curhat mengenai kesehariannya. Pelakor tidak sekedar mendengarkan, tapi juga bersender di pundak suami ibu, memainkan tangannya, mendekatkan tubuhnya dan melakukan berbagai sentuhan fisik lainnya. Ingat, sentuhan fisik meningkatkan hormon bahagia dan merilis hormon stres, yang secara otomatis ini membuat suami ibu merasa betah dekat dengan pelakor karena ada hormon bahagia yang terus mengalir. Nah, mulai sekarang ibu bisa coba menerapkan hal ini. Sikap sederhana kelima adalah memperbesar ego suami ibu dengan cara memuji sikap dan keputusannya. Pria selalu ingin terlihat jadi pahlawan yang berjasa dalam hidup seseorang, khususnya orang yang dicintai. Pelakor tahu persis hal ini sehingga dia memanfaatkan celah ego suami ibu. Tiap kali suami ibu curhat dan menceritakan keputusannya, dia akan memuji hal itu. Pelakor tidak peduli apakah keputusan suami ibu itu benar atau salah.
Apakah akan berdampak buruk atau tidak? Yang penting dipuji dulu. Berbeda jika di rumah bersama ibu. Seringkali kita sebagai istri sah memang memikirkan nasib anak-anak dan masa depan rumah tangga. Sehingga muncul beragam kekhawatiran jika keputusan atau sikap suami berdampak buruk pada rumah tangga kita. Maka kita sebagai istri lebih sering mengkritisi sikap dan keputusan suami. Nah, mulai sekarang coba diganti cara kita menanggapi suami. Saat suami jujur mengenai sikap dan keputusannya, khususnya dalam hal pekerjaan, dipuji dulu. Jika memang kita tidak sreg, lalu waktu saat mood suami bagus, diobrolkan mengenai kecemasan ibu. Yang penting, ego suami takluk dulu di tangan kita. Inilah 5 sikap sederhana yang biasa dilakukan pelakor pada suami ibu. Untuk sikap-sikap yang apabila kita terapkan bisa membawa kebaikan bagi rumah tangga kita, kenapa tidak kita coba? Semoga bermanfaat ya bagi keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga ibu. Jika tertarik untuk berikhtiar mengikuti bimbingan spiritual rumah tangga dengan saya, silakan jangan segan untuk klik chat WhatsApp otomatis di deskripsi video ini.